Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ridwan Jonathan Manulang, pendidikan antropologi reguler C 2018. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang UAS dari civil society, di mana di sini saya akan memaparkan pengertian civil society menurut para ahli dan relevansi antropologi dengan konsep civil society. Jadi menurut si Havel, civil society ialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya civil society menurut si Havel itu ialah rakyat di sini sudah paham dan sudah mampu memahami tentang konsep bernegara dan mampu juga memahami konsep aturan-aturan ataupun hukum di dalam suatu negara. Kemudian Seligman juga berpendapat bahwasanya civil society itu sebagai perangkat gagasan etis dalam berbagai tataran sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini ialah usaha untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya ini dapat seimbang antara konflik antar individu, masyarakat, dan negara. Jadi tidak ada yang timpang tindih. Kemudian juga Cicero berpendapat bahwasanya civil society ini itu merupakan suatu komunitas politik yang beradab dengan konsep civility atau kewarganegaraan dan urbanity budaya kota. Maka bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, tapi juga di dalam konsep Cicero ini itu civil society itu merupakan pusat peradaban dan kebudayaan. Kemudian juga ahli Eisenstadt juga berpendapat bahwasannya civil society ini itu adalah suatu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Kemudian dapat kita ambil benang merahnya bahwasanya dari tinjauan pemikiran-pemikiran ahli civil society itu dapat kita ambil benang merahnya bahwasanya civil society itu mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara kedua itu terdapat hubungan timbal balik. Dan juga yang kedua itu bahwasanya civil society itu merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Kemudian di sini kita akan membahas tentang relevansi antropologi untuk konsep civil society. Mana yang pertama itu praksis. Seperti yang telah dibahas bahwasanya terobosan konseptual utama dalam pemikiran tentang civil society itu merupakan kesadaran subjektif dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis civil society dengan negara. Kemudian yang kedua itu wacana. Jadi konsep antropologi yang sangat relevan terhadap pemikiran tentang civil society adalah wacana. Jadi konsep wacana ini sangat berpengaruh tidak saja dalam antropologi, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu sosial lainnya. Jadi wacana itu menurut si Emil Benveniste itu merupakan modus komunikasi verbal atau kebahasaan, tempat posisi penutur tampak dengan jelas, sehingga sejumlah wacana dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Itulah hasil dari pemaparan saya mengenai UAS dari civil society. Terima kasih.